Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku I Want to Die But I Want to Eat Tteokbokki karya Baek Soo-hee. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bagian ke-6 dari buku ini. Apa yang harus aku lakukan agar aku mengenal diriku dengan baik? Psikiater, apa kabar? Aku baik. Psikiater, apa Anda tidak merasa mengantuk pada siang hari? Aku, iya, saya tidak merasa mengantuk di siang hari. Di malam hari pun saya bisa tertidur dengan nyenyak. Meskipun di tengah-tengahnya saya terbangun sekitar 2-3 kali. Kemarin saya tidur selama 10 jam, tapi ada satu masalah. Ketika saya baru pulang dari minum-minum, rasanya saya baik-baik saja. Tapi begitu saya terbangun dari tidur, saya tiba-tiba merasa kangen pada mantan pacar saya. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi ya dokter? Psikiater, apakah mantan pacar Anda mengontak Anda? Aku, tidak. Psikiater, kalau begitu lebih aneh kalau Anda sama sekali tidak terfikir tentang orang itu. Itu karena kalian berdua kan memiliki kenangan dan waktu yang dulu kalian habiskan bersama. Jadi jangan terlalu mengkhawatirkan hal itu. Aku, biar bagaimanapun, bukankah saat-saat kita sedang mabuk adalah saat-saat di mana kita menjadi lebih jujur dan menunjukkan isi hati kita yang sebenarnya? Psikiater, Anda tidak perlu berpikir bahwa orang yang sedang mabuk berarti menunjukkan isi hati yang sebenar-benarnya dan jujur. Meskipun memang benar ketika kita sedang mabuk di dalam diri kita bisa muncul keberanian dan dorongan sampai batas tertentu. Kondisi mabuk juga bisa memunculkan karakter lainnya dari dalam diri seseorang. Aku tiba-tiba terdengar suara hujan. Sepertinya sekarang sedang turun hujan. Oh ya, teman saya yang baru itu memberikan pengaruh baru pada saya. Ketika kita sedang dekat dengan seseorang, maka dalam diri kita pasti muncul perasaan ingin berbagi hal yang disukai orang itu juga kan? Maka saya pun membaca buku kesukaan teman saya. Saya juga mendengar musik yang dia sukai. Saya merasa senang bisa mengetahui buku dan musik yang baru. Selain itu, mulai minggu depan saya juga akan mulai menghadiri kelas penulisan novel dari seorang penulis yang saya sukai. Psikiater, apakah Anda mengikuti kelas itu sendiri? Aku, iya, lalu waktu itu saya gagal lolos dalam seleksi penulis untuk Brunch. Brunch adalah sebuah situs internet yang digunakan sebagai wadah bagi para penulis di Korea. Tapi kali ini saya terpilih. Saya sangat senang karena itu. Lalu saya dan teman saya berniat untuk menulis resensi buku seminggu sekali di situs tersebut. Tapi pada kenyataannya kami berhenti setelah menulis satu buah resensi. Saya tidak menulis novel selama 2 tahun belakangan ini. Lalu saya mencoba menyusun sebuah cerita pendek. Hati saya merasa bahagia. Saya mencoba menyusun cerita pendek itu sambil berpikir bahwa saya harus mencoba menulis dengan jujur dan tulus. Psikiater, jika Anda membuka jendela imajinasi Anda, tentu akan ada banyak hal yang bisa membantu Anda. Jendela imajinasi bisa membantu mengurangi dorongan-dorongan yang datang dari dunia nyata dan bisa membuat Anda merasa puas. Bagaimana dengan tato? Aku, hari ini saya akan pergi untuk menato tubuh saya. Psikiater, dengan siapa Anda akan pergi? Aku, saya akan pergi sendiri. Hari ini saya bertemu dengan orang baru. Saya memiliki sebuah blog pribadi, tapi saya menulis apa saja di sana, seolah saya hanya mencoret-coret kertas milik saya sendiri. Entah sejak kapan, mulai ada 1-2 orang yang menyukai tulisan di blog saya. Saya pun dengan otomatis berteman dengan orang-orang di dunia maya. Saya juga membaca tulisan-tulisan mereka. Saya tidak berteman akrab dengan mereka dan tidak memiliki keinginan untuk menjadi akrab sebelumnya. Tapi setelah saya menulis tentang catatan pengobatan ini, ada orang yang meninggalkan komentar di tulisan saya. Dia berkomentar agar saya selalu bersemangat. Setelah itu, saya menulis sebuah tulisan dengan judul "Benar-benar Depresi". Lalu orang itu mengirimkan pesan secara personal di blog saya. Dia berpesan agar saya selalu bersemangat. Ia juga berkata kapan-kapan akan mentraktir saya makanan enak.
Waktu itu entah mengapa, tiba-tiba saya pun membuat janji dengannya dengan membalas, kalau begitu mari bertemu hari Sabtu. Malam ini saya akan bertemu dengan orang itu. Psikiater, apa Anda tidak merasa takut? Aku, anehnya saya tidak merasa takut. Apa mungkin karena saya berkomunikasi dengan orang itu secara tidak langsung? Kalau dilihat dari sifat saya, biasanya pasti saya akan merasa takut dan khawatir. Bagaimana kalau orang ini adalah bagian dari sindikat penjualan manusia? Tapi anehnya, kali ini saya tidak merasa takut. Psikiater, ketika berkomunikasi melalui tulisan, memang kita lebih bisa saling mengerti dan memahami lawan bicara kita. Tapi Anda tetap harus berhati-hati. Tapi saya merasa hal yang Anda pilih dan putuskan sendiri, itu pasti baik. Apapun hal yang Anda pilih itu. Aku, dulu pasti saya berpikir, bertemu dengan seseorang lewat internet, mengerikan sekali. Tapi kali ini saya sama sekali tidak berpikir bahwa hal ini adalah sesuatu yang aneh. Meskipun begitu, mungkin saya harus menitipkan pesan pada teman saya. Kalau selama 1 jam setelah bertemu dengan orang itu, saya tidak bisa dihubungi, maka teman saya harus melaporkan pada polisi. Psikiater, kalau begitu untuk apa Anda bertemu dengan orang itu? Karena Anda sudah membuat janji untuk bertemu dengan orang itu, pasti Anda sudah saling bertukar nomor telepon dengan orang itu kan? Aku, iya, waktu itu kami sudah saling bertukar nomor telepon. Psikiater, nah kalau begitu Anda hanya perlu memberikan nomor telepon itu pada teman Anda. Oh ya, bagaimana dengan mantan pacar Anda? Apakah Anda merasa sedih karena dia tidak menghubungi Anda kembali? Aku, saya tidak merasa sedih sih, tapi saya berpikir untuk menghubunginya terlebih dahulu setelah beberapa waktu. Jika dia benar-benar berpikir untuk mengakhiri hubungan dengan saya berharap caranya tidak seperti ini. Kami berakhir dengan sangat buruk. Psikiater, kenapa Anda butuh waktu? Aku, saya rasa saya butuh waktu untuk meredakan amarah. Kenyataan yang membuat hati saya sakit adalah saya sama sekali tidak merendahkan dan mengabaikan mantan pacar saya itu, tapi dia berpikir bahwa saya merendahkan dan mengabaikannya. Saya khawatir hal itu akan membuat dia sakit hati untuk waktu yang lama. Psikiater, saya rasa keinginan Anda untuk memperbaiki kesalahpahaman dan mengakhiri hubungan dengan baik itu adalah sesuatu yang baik. Tapi menurut saya, jika dulu Anda memiliki sebuah kriteria tentang orang yang menurut Anda cocok dengan Anda dan adalah seseorang yang Anda butuhkan sebagai kekasih, mungkin saat ini Anda perlu mulai membuka diri dengan orang-orang yang memiliki beragam karakter. Dengan begitu, mungkin Anda bisa mencapai titik keseimbangan. Contohnya, ketika putus dengan cinta pertama, pasti ada orang yang berpikir, aku pasti tidak akan bisa menjalani cinta seperti ini. Tapi ternyata cinta pertama itu pasti akan terlupakan jika bertemu dengan orang yang baru. Sekarang anggap saja Anda sedang mengalami masa pubertas. Mungkin Anda harus mencoba memilih pilihan yang sedikit berbeda dengan apa yang biasanya Anda pilih sampai sekarang ini. Saya rasa Anda juga butuh waktu untuk mengalami kegagalan. Tak apa-apa Anda mencoba sesuatu meski Anda sudah tahu. Mungkin Anda akan gagal pada akhirnya. Aku, betul, oh ya, teman-teman saya bilang mereka suka saya yang sekarang. Katanya saya menjadi lebih ceria. Psikiater, daripada pendapat teman Anda, saya rasa kepuasan diri Anda adalah hal yang lebih penting. Aku, kalau itu rasanya terlalu sering berubah-ubah. Tapi minggu ini saya merasa puas. Saya suka dengan rasa percaya diri yang saya miliki sekarang. Saya suka karena saya mulai menulis kembali dan mendaftar untuk ikut kelas menulis novel. Minggu ini tingkat kepuasan saya terhadap diri sendiri cukup tinggi. Psikiater, akan lebih baik lagi jika pembuatan tato Anda berjalan dengan lancar. Aku pasti akan berjalan dengan lancar. Lalu, waktu itu dokter berkata pada saya bahwa saya hanya menggunakan hal buruk sebagai bukti, padahal ada banyak hal baik yang terjadi. Saya mencoba berpikir kenapa saya melakukan hal itu. Contohnya, saya diputuskan oleh seseorang, maka saya akan berpikir dia tidak mencintaiku. Tapi jika kemudian saya membaca sebuah tulisan di buku yang berkata bahwa bentuk dan warna cinta sangatlah beragam, jadi janganlah menilai hanya dari pikiranmu saja, maka saya pun akan berpikir,
Benar, dia juga pasti punya pikiran yang berbeda. Mungkin saja dia punya alasan lain, tapi jika saya berpikir seperti itu, rasanya saya seperti mencari sebuah pembenaran. Jadi saya tidak melakukan hal itu. Psikiater, mengapa Anda melihat pembenaran sebagai suatu hal yang negatif? Aku rasanya seperti menolak dan tidak bisa menerima kenyataan. Psikiater, sebenarnya itu adalah salah satu dari mekanisme pertahanan ego yang dewasa, karena mencari alasan atau penyebab dari luka yang didapat atau keputusan yang dibuat oleh diri sendiri. Apakah itu cara yang baik untuk melindungi diri saya sendiri? Psikiater, iya, dengan cara itu, Anda bisa menilai sesuatu dengan ideal, meskipun jika terlalu berlebihan, bisa menimbulkan masalah yang lain. Anda bisa melihatnya sebagai sesuatu yang baik. Teman saya pernah berkonsultasi tentang percintaan pada saya. Pada waktu itu, saya berkata padanya bahwa pria yang dekat dengan teman saya itu berbuat baik pada semua orang. Tapi pada kenyataannya, teman saya sama sekali tidak terpengaruh dengan apa yang saya katakan padanya. Dia bertindak seolah-olah mengatakan bahwa saya tidak benar-benar mengetahui hubungan yang terjadi di antara mereka, karena saya hanya mendengar dari cerita saja. Saya juga ingin menjadi seperti itu. Selama ini saya lebih bergantung pada pendapat dan perkataan orang lain. Saya pikir selama ini saya selalu menilai sesuatu berdasarkan pandangan orang lain. Psikiater, jika Anda ingin menjadi seperti itu, hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengenal diri Anda sendiri. Betul, menurut saya belum mengenal diri saya sendiri. Psikiater, iya. Apa yang harus aku lakukan agar bisa lebih mengenal diri saya sendiri? Psikiater, meskipun banyak orang berpikir bahwa mereka sangat mengenal diri mereka sendiri, tapi lebih baik jika kita berpikir dan bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Ataukah aku hanya melihat sosok diriku sesuai dengan apa yang ingin kulihat saja? Kalau begitu mana yang benar? Psikiater, pada akhirnya tentu kita harus melihat sosok diri kita secara keseluruhan, secara multidimensional dari berbagai sisi yang berbeda. Betul. Saya pikir jika kita melihat seseorang dari berbagai sisi yang berbeda, akan sulit untuk menemukan alasan untuk membenci orang tersebut. Saya juga sempat berpikir ingin melakukan hal itu. Psikiater, buku dongeng yang dibaca anak-anak hanya terdiri dari satu sisi kan? Di dalam buku dongeng itu terbagi jelas orang yang baik dan orang yang jahat. Tapi ketika kita beranjak dewasa, tokoh yang ada di dalam buku yang kita baca pun menjadi semakin beragam. Kita tidak bisa menilai tokoh-tokoh tersebut hanya berdasarkan baik atau jahat. Saya harap Anda bisa menilai orang lain setelah melihatnya secara keseluruhan. Sama halnya ketika Anda melihat diri Anda sendiri. Bagaimana dengan metode menulis? Psikiater, menulis tentu saja bisa membantu, tapi sewaktu Anda juga harus melakukan tindakan yang bisa dilakukan dalam kehidupan nyata. Contohnya, hari ini Anda akan mentato tubuh Anda. Anda bisa menuliskan perasaan Anda sebelum dan setelah membuat tato. Jika Anda melakukan hal itu, lama-kelamaan Anda akan bisa menemukan sebuah pola kesamaan. Ternyata aku merasa takut jika dihadapkan pada hal-hal ini. Ternyata aku bisa merasa aman jika ada hal-hal ini. Seperti itu contohnya, menulis bisa menjadi salah satu metode untuk melihat diri Anda secara keseluruhan. Sesuatu bernama aku. Aku selalu merasa kesulitan setiap kali harus melihat ke dalam diriku sendiri. Terlebih ketika ada perasaan negatif yang bertumpuk di dalam diriku. Bagaimana aku harus menjelaskannya ya? Rasanya seperti menginjak sampah, lalu memungutnya dengan tanganku untuk memastikan bahwa yang kuinjak adalah sampah. Meski aku sudah mengetahuinya, hari ini perasaanku seperti itu. Rasanya aku ingin mengeluh, aku ingin bersandar pada seseorang, aku ingin merasa sedih. Karena saat ini rasa sedih dan depresi adalah perasaan yang paling dekat, paling familiar, dan kuanggap sebagai jalan yang paling benar bagi diriku. Aku rasa itu adalah kebiasaan yang melekat dalam diriku, seperti ketika terbangun di jam yang sama setiap pagi.
semua akan menjadi baik-baik saja seiring berjalannya waktu. Tidak, segala sesuatu memiliki sifat yang terus bergerak dan berubah. Kehidupan pun akan berubah, dari baik menjadi buruk dan kembali lagi menjadi baik. Begitu seterusnya seperti ombak. Jika hari ini merasa sedih, besok akan merasa bahagia. Lalu tak masalah jika hari ini merasa bahagia, kemudian esok hari merasa sedih. Hal yang terpenting adalah aku harus mencintai diriku sendiri. Hanya ada satu aku di dunia. Dengan begitu, aku adalah sesuatu yang amat spesial. Diriku adalah sesuatu yang harus aku jaga selamanya. Diriku adalah sesuatu yang harus kubantu dengan perlahan, kutuntun selangkah demi selangkah, dengan penuh kasih sayang dan kehangatan. Diriku adalah sesuatu yang butuh istirahat, sesaat sambil menarik nafas panjang, atau terkadang butuh cambukan, agar bisa bergerak ke depan. Aku percaya bahwa aku akan menjadi semakin bahagia jika aku semakin sering melihat ke dalam diriku sendiri. Sekian audiobook kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.